Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bisa berkumpul ya di Payungi, tepatnya di Lamban Berkemajuan. Salawat assalam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi umatnya yang nantinya mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati ini para pemateri yang sudah hadir. Ini pemateri sama moderatornya dulu pemateri. Apalagi pesertanya, telat banget pesertanya. Sebelah kami mohon maaf dari Payungi karena semalam juga kayaknya pada ngelembur mas. Jadi nyiapin acara untuk nanti malam semalam tuh pada ngelembur, nyusun meja, kursi, panggung dan sebagainya. Terus yang saya banggakan teman-teman mahasiswa ini dari IAIN semua ya, IAIN. Seharusnya ini teman-teman jadi ya investasi untuk daerahnya masing-masing, untuk bisa memajukan daerahnya masing-masing. Ini yang kota metro berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Yang lainnya dari luar kota metro berarti. Ombol mas. Woi. Oh, desa. Ya desa. Pelecehan ini. Tapi semoga teman-teman nanti bisa mengikuti dengan baik. Tema kita itu branding kota kreatif ya. Jadi kalau teman-teman tahu Pekalongan? Tahu. Nah, itu kota apa di sana? Kumpul. Batik ya. Brandingnya batik. Batik kota kumpul piye to iki? Kumpul. Ini Pekalongan kene. Yes, maaf guys. Ada juga Bandung ya. Jadi kota desain. Dan sebenarnya ada beberapa kota lagi di Indonesia itu juga diakui oleh UNESCO sebagai kota kreatif. Nah, posisi metro ini sebenarnya kalau saya melihat ya memang brandingnya kota pendidikan. Bahwa kemarin saya juga habis dari Bandar Lampung, kalau orang Bandar Lampung ditanya kota metro, tahunya mereka itu kota pendidikan brandingnya gitu. Tapi sebenarnya metro banyak potensi ya. Tadi kalau kita gali seperti yang katakan oleh Pak Dharma tadi, mulai dari sejarahnya, kolonisasi, dan kemudian kita juga bisa gali juga terkait ya komunitas-komunitas yang ada di kota metro ini yang saya rasa cukup progresif dan banyak kan ya anak-anak muda yang kemudian berguyur ke kota metro, salah satunya untuk menempuh pendidikan, terutama teman-teman ini. Karena di metro ini ada kurang lebih 15 perguruan tinggi dan sebenarnya jadi potensi juga buat kota ini ya untuk mengembangkan ekonominya, terutama ya ekonomi kreatif itu sendiri. Dan di sini saya sudah menghadirkan para suhu media digital. Ini kalau kita bisa katakan ini platform medianya adalah platform media arus utama lah. Arus utama ya sekelas Kompas, Detik, Tempo, tapi ini yang lokal. Ini ada, saya kenalkan ya, ini ada Mas Daniel Mahendra, pengelola seputar kota metro. Tahu nggak seputar kota metro? Tahu. Udah pernah masuk frame? Woi, sering mas. Sering. Oh, masuk frame tak belum? Belum. Jangan gitu ya. Untuk langsung masuk frame tidak asusila. Ini kemarin Mas Daniel juga habis membuat kegiatan titik kumpul di Metro Garden mas ya. Tahu kan? Kalian kesana nggak kemarin? Nggak. Ini radit duit berarti gue dah. Oh nakos. Terus ini sebelahnya ada Mas Duron. Ini yang ngelola Metro Bergeliat. Nah, Metro Bergeliat itu kontennya lucu-lucu. Aku kemekel kadang kan. Dan dia juga sering konten ngevlog kuliner juga ya mas ya. Kuliner. Dan ini ada Mas Pindo Rizky, ini pengelola Kota Metro Info. Ini sih afiliasinya ke Lampung Gas. Tahu kan ya Lampung Gas ya. Nah ini kita wajib belajar dengan beliau-beliau ini terkait branding ya. Jadi kalau kita gali itu sebenarnya branding banyak ya.
ada branding kota, kemudian branding community, terus produk, kemudian personal gitu. Sebenarnya teman-teman bisa menggali itu. Semakin banyak branding yang kita bangun ya, semakin eksistensi kita semakin meningkat juga gitu kan. Contoh branding community itu Payungi ini bisa menjadi branding komunitas. Kalau branding personal branding itu ya banyak sih ya, artis-artis itu termasuk personal branding. Kalau kota, nih yang akan kita diskusikan branding kota. Jadi sebenarnya bagaimana sih cara kita nanti kedepannya bisa membranding kota ini menjadi kota kreatif gitu. Jadi tidak hanya menjadi kota pendidikan saja, tapi harapannya bisa menjadi kota kreatif, bisa menjadi lokus ataupun wadah untuk berkegiatan dan mengembangkan kegiatan-kegiatan yang kreatif. Nah, nanti kita akan mendengar gagasan-gagasan dari para pemateri yang ada di depan ini, dan tentunya kita juga ingin mendengar pengalaman mereka selama ini mengelola media-media yang mereka bangun sehingga bisa viral ya hingga saat ini. Dan saya rasa 3 media ini menjadi 3 media yang paling atas lah kalau di Kota Metro. Langsung aja ya kita gali. Kopi ini orang tak kopi. Tolong satu orang ke sana minta kopi ya. Kita langsung aja dari Mas Gufron ya Mas ya. Nanti bisa memberikan pandangannya terkait kota kreatif dan sebenarnya apa saja yang sudah dilakukan oleh Metro Bergeliat untuk kota ini. Silakan Mas. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau ngucapin juga selamat ulang tahun buat Payungi yang ke-6 tahun. Panjang umur pemberdayaan ya, pemberdayaan. Apa tadi? Menyala, tenang, romantis. Coba gimana? 1, 2, 3. Menyala, tenang, romantis. Masya Allah. Baik, perkenalkan nama saya Gufron, tapi juga tenar disebut empong gitu ya, karena dulu waktu kecil masih udah SD masih ngempong juga gitu ya, jadi ke bawah-bawah sampai sekarang. Tapi so far nggak apa-apa, itu malah branding buat saya gitu, jadi orang mudah mengingat. Sebelum masuk pada materi, kami bertiga dan khususnya saya juga mengapa menjegur gitu di platform media sosial, karena memang kota ini memang harus terpublikasi gitu, karena dengan segala kreativitas dan keunikannya gitu. Tadi Mas Dharma telah sampaikan di awal bahwa Metro itu dibentuk bukan karena dari masyarakat lokalnya gitu, tapi karena Metro itu dibentuk melalui kota kolonial, melalui proses penjajahan zaman dulu ya Belanda, transmigrasi Metro ke sini. Nah, mungkin ini kelahiran rata-rata tahun berapa nih? 2002? 2002. Waduh, karo kucingku sing mati iki. Baik, sedikit ya kita spill bahwa sejarah kota Metro yang saya tahu ya, ini sebagai gambaran umum saja pengetahuan teman-teman kelahiran 2004. Dulu Metro itu dibentuk mulai dari, pernah lewat Ogan nggak? Lewat Simbarwaringin, terus Ogan, terus di sebelah kiri itu ada apa? Dam ya, dam. Nah, itu sebutannya Bedeng 1. Nah, Metro itu dimulai dari sana. Bedeng 1, Bedeng 2, Bedeng 3, ada Bedeng 20 masuk Lampung Tengah, ada 16C, ada 15B. Betul nggak? Ya kan? Jadi Metro itu angka-angka. Leren-lerennya gitu kan, Bedeng itu kok. Seket ya. Sekampung. Siapa orang Lampung Timur? Pasti ada ini orang-orang sekampung, ini mesti ada. Coba. Angkat tangan. Nggak ngaku. Oh, nggak berangkat. Jadi di tahun 2000
ada kebijakan otonomi daerah. Akhirnya terbagilah kota metro itu tidak lagi mulai dari bedeng-bedeng tadi. Jadi ada wilayah yang menjadi kewenangan Kabupaten Pesawaran. Trimurjo masuk ke Kabupaten Lampung Tengah. Metro dapat kecil gitu kan, dari mulai Ganjaragung sampai perbatasan 21 sampai Pekalongan itu menjadi wilayah metro gitu kan, letak geografisnya. Terus kalau batas sana itu sampai 29 Banjarsari, kesananya sudah Unggur ya gitu. Jadi itu sedikit pengetahuan yang perlu diketahui. Nah, terus Pak Dharma tadi bilang bahwa metro itu juga dimulai dari irigasi. Nah, tadi masih ingat gak kalimatnya itu? Jadi saya pakai kalimat yang paling sederhana gitu ya. Tadi kita sebutkan bahwa ada bedeng satu di sana. Nah, awal mulanya kehidupan itu dimulai dari apa? Dari irigasi. Jadi nak sering adus ledeng di sana itu tahu gitu kan? Itu irigasi semua itu. Jadi kehidupan itu dimulai dari salah satunya dari irigasi. Irigasi sama ciri-cirinya, karakternya adalah pohon mahoni. Ya, jadi pohon mahoni, lihat toh, saya belum dapat informasi yang valid jumlah pohon mahoni itu sebenarnya berapa. Ada Bang Rahmat pernah bilang ada totalnya itu 97 atau 99 gitu. Tapi belum valid gitu informasi itu. Jadi untuk ngireni wilayah kerja khotib kota metro itu salah satunya itu selain irigasi juga pohon mahoni. Siji, loro, terus gitu sampai selikur. Jadi metro itu dari awal memang kota kolonisasi yang unik sebenarnya. Pembangunannya melalui proses yang unik. Cuman karena proses pembangunan sehingga akhirnya pohon mahoni harus ada beberapa yang ditebang gitu. Seperti itu. Nah, karena proses tadi dengan segala keunikannya, ada beberapa pembangunan yang sifatnya itu apa ya Mas ya? Masyarakat tuh mengisi ruang-ruang kosong yang bukan menjadi kewenangan pemerintah gitu. Seperti itu. Contohnya kayak Masjid Taqwa. Masjid Taqwa itu sebenarnya juga prosesnya dulu diawali dengan pembangunan melalui prosesnya masyarakat gitu. Untuk mempunyai tempat ibadah di tengah-tengah kota. Itu. Jadi memang keterlibatan masyarakat untuk memajukan kota itu memang sudah dimulai dari dulu. Nah, kita ini adalah apa ya namanya? Apa jenengnya? Penerus kita ini gitu, penerus generasi 2004 ini ya bareng. Pokoknya tak ingat itu kucingku mati 2022 itu ingat ya. Jadi 2004 itu barengan kucingku gitu. Artinya itu sekilas dulu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut kenapa metro itu brandingnya bisa dikatakan juga kota pendidikan, kata Mas Mustika tadi, dan juga kota kreatif. Dan Payungi ini juga bagian dari pemberdayaan masyarakat, orang-orang kreatif yang berkumpul di sini gitu. Tapi topik itu kita bahas lebih tajam lagi nanti setelah Mas Pindo dan Mas Daniel bisa memperkenalkan. Sementara gitu dulu ya, terima kasih. Lanjut ini, Mas Daniel. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Daniel Mahendra. Di sini saya sebagai salah satu tim kreatif dari seputar kota metro. Jadi bagian kalau disuruh berangkat, disuruh kemana-kemana. Jadi saya salah satu tim kreatifnya. Dari sini sebelumnya paling mengucapin selamat ulang tahun dulu yang ke-6 untuk Payungi ini. Tepuk tangan dong. Ini salah satu pergerakan pemberdayaan yang sangat luar biasa, eksis sama konsistensinya juga luar biasa. Banyak membawa kebaikan juga untuk kota, khususnya kota metro yang sangat minim akan apa ya, hiburan, sumber daya dan lain-lain. Jadi Payung ini juga bisa membuat ekosistem sendiri yang bisa memajukan kota juga sini. Paling saya nggak bisa banyak ngomong karena tadi sudah disampaikan sama senior. Jadi nanti kita akan sharing lebih lanjut paling ya Mas Mus ya, karena tadi sudah banyak dikasih info-info sama Mas Empong. Jadi paling kami hanya menambahkan itu aja. Sebelumnya di sini udah ada yang follow seputar kota metro belum ya? Kalau belum saya pulang aja kayaknya. Karena oh sudah aman, oke siap. Kalau gitu terima kasih. Mungkin kembali ke Mas Mustika dulu. Masuk ke Mas Pindo ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ucapkan juga selamat ulang tahun untuk Payungi. Menyala, tenang, romantis. Perkenalkan, nama saya Pindo Rizky Saputra. Di sini saya bagian dari konten kreator Lampung G, khususnya yang bertanggung jawab untuk wilayah Kota Metro. Dan akun yang kami kelola di Metro khususnya itu ada Kota Metro Info. Ini enaknya kalau ngomong terakhir nih Mas Iqbal, menyimpulkan aja dari suhu-suhu ini. Kalau Mas Empong kan berbicara tentang Metro secara keseluruhan dari sejarahnya, bahkan dari bedeng-bedengnya beliau. Sampai lahir di sini Mas, lahir di sini. Kalau saya mengaku bahwasanya saya tidak lahir di sini dan saya kurang paham kalau untuk menjelaskan itu gitu kan. Nah, karena ini baru pembuka ya Mas ya, berbicara tentang branding kota kreatif itu kan. Saya hanya ingin membukanya dengan kata branding itu sendiri. Ketika berbicara kota kreatif, ketika berbicara tentang brand, kita tidak hanya berbicara tentang, saya mau tanya dulu, teman-teman tahu branding? Apa itu branding? Oke, ya kalau teman-teman tahu logo ya, logo itu menjadi salah satu branding juga. Tapi berbicara tentang branding itu bukan hanya berbicara tentang logo, bukan berbicara tentang tagline, bukan hanya berbicara tentang visual yang disampaikan atau lain-lain, tapi berbicara tentang branding itu lebih dari sekedar itu, yaitu lebih kepada idea yang dimunculkan, gagasan yang dimunculkan, sehingga branding itu menjadi salah satu DNA ya, khususnya bagi apa nih yang mau kita branding. Air mineral, apa nih yang mau kita branding, produknya apa. Nah, dalam diskusi kali ini kita berbicara tentang branding kota khususnya. Nah, ini tentu kita harus mencari ide, mencari gagasan yang tentunya otentik atau organik, sehingga apa nih yang bisa kita gali dari kota kita tercinta ini. Mungkin itu aja sebagai pembuka Mas, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, tadi teman-teman sudah mendengarkan pembukaan ya dari para pemateri. Tapi cukup menarik juga tadi Mas Gufron itu atau Bang Empong menjelaskan ya secara singkat lah sejarah Kota Metro, mulai dari irigasi, dari pohon mahoni ya Bang Empong ya. Kemudian kita tuh kenal dengan bedeng-bedeng atau yang sekarang disebut ya pakai penomoran lah ya wilayah-wilayah Metro itu. Nah, mungkin ini juga saya ingin mengaitkan dengan tema kita pada hari ini terkait branding kota kreatif. Mungkin ke Mas Gufron ini saya ingin bertanya, dengan sejarah panjang Kota Metro yang saya rasa ini value-nya juga sangat tinggi dan mendalam, saya ingin tahu kenapa Mas Gufron ini kemudian mengembangkan lah apa media yang kemudian disebut dengan Metro Bergeliat dengan konten-kontennya yang ada di dalamnya gitu. Dan apa kemudian yang ingin Mas Gufron itu capai dari akun itu, agar memang tujuannya kan tetap Kota Metro ini di-branding kan ya Mas, yang salah satunya menjadi kota, tadi ada kota pendidikan, kemudian kota kreatif. Nah, ini kita pengen mendengar lah penjelasan dari Mas Gufron terkait Metro Bergeliat. Mungkin awalnya berdirinya berdasarkan apa idenya, kemudian kedepannya mau memberikan dampak apa bagi kota ini. Oke, menarik ini. Jadi gini adik-adik semua, saya itu nggak punya latar belakang konten kreator gitu. Saya bukan seseorang yang lucu sebenarnya. Tapi saya melihat karena gini, Metro tuh tadi
saya hadir untuk mengisi ruang-ruang kosong gitu Mas Mustika. Saya ngeliat banyak sekali anak-anak kreatif ya di Kota Metro yang tidak terpublikasi. Kebetulan saya menggunakan media sosial tuh di tahun 2018. Kegelisahan saya itu saya ngeliat tuh ada beberapa anak band yang karyanya tuh keren gitu loh. Karyanya keren, terus anak-anak kria kayak model Baskoro itu dia ruang kreatif. Terus apalagi ya, Cakauman itu jumlahnya banyak banget. Kok nggak ada satupun yang kemudian fokus gitu untuk pemberitaan gitu, untuk memberikan informasi bahwa kota ini sebenarnya kota yang banyak sekali melahirkan anak-anak kreatif gitu. Itu kegelisahan saya awal mulanya. Saya coba untuk masuk di sini deh gitu. Sebisa saya itu awal mulanya. Jadi saya nggak punya latar belakang konten kreator gitu. Bagaimana anak-anak Kota Metro, anak-anak kreatif Kota Metro itu bisa dikenal sama masyarakat yang justru di luar Kota Metro itu sendiri. Kritik saya di tahun 2018 itu justru kepada pemerintah. Pemerintah kok nggak hadir di tengah-tengah masyarakat. Sementara anak-anak metronya keren-keren gitu, buat event gitu ya, buat event. Terus saya juga pernah bergabung dengan Mas Dharma. Mas Dharma juga punya ide-ide hebat gitu ya, kayak Bank Sampah lah. Terus pada waktu pilkada itu membuat namanya gerakan NPWP ya, nomor Wanipiro nomor Piro Wanipiro itu ya, itu banyak anak kreatifnya. Cuma kritik saya pada pemerintah waktu itu bukan tidak hadir, tapi belum untuk mengakomodir anak-anak kreatif yang ada di Kota Metro. Saya ambil sampel sedikit contoh. Tadi saya ngobrol-ngobrol di sana sama Mas Felix, sama Mas Pindo, sama Mas Daniel. Mas, saya punya ide pengen buat film, saya bilang gitu. Jadi cuman aja Mas, corong aja, buat gara-gara aja gitu. Karena pelaku kreatifnya kan semuanya di Kota Metro. Saya ngomong sama Mas Felix, karena Mas Felix itu, ini saya blow up aja biar kalian tahu. Beliau itu memang benar seorang namanya ya kalau ngedit sound suara itu apa namanya? Komposer lah, kita sebut komposer ya. Beliau itu garap artis nasional yang pekerjaannya dilakukan hanya di rumah. Sekeren itu anak kreatif Kota Metro. Tahu nggak artisnya siapa? Artisnya namanya Iis Dahlia. Digarap gur nang parkiran mobil. Kecek gitu. Iis Dahlia. Gitu ya. Itu sekeren itu anak-anak Kota Metro. Terus saya juga punya project. Saya sombong nggak sih kayak gitu? Nggak ya. Mudah-mudahan bukan bagian dari kesombongan. Saya punya project di Australia namanya konser mini show Woodstock 2024. Itu konser 1 kali 24 jam. Jadi mulai dari musik yang slow sampai musik yang keras itu semua digelar di situ. Nah, saya ngerjain pekerjaan project untuk pop up yang di Videotron. Nah, itu bukan tanpa alasan. Mereka melihat bahwa salah satu kreativitas di Kota Metro tuh bisa ngerjain hal itu. Australia bro, bukan gitu ya, artinya. Tapi nggak menyebut nama. Tapi artinya Metro itu memang lahir anak-anaknya itu banyak anak-anak. Saya juga melihat bahwa saya meyakini bahwa adik-adik semua di sini juga pasti punya potensi masing-masing. Tapi kan nggak semua orang tuh bisa show up ya. Nggak semua orang tuh bisa jadi konten kreator. Kalau ngelihat konten-konten saya, ada talent-talent saya memang cari talent-talent saya yang nggak punya malu, udah itu aja. Mereka nggak punya kreativitas, tapi mereka nggak punya malu. Nah, saya ambil itu. Saya manfaatkan untuk membranding kota ini. Itu dari aspek kreatif. Sebenarnya kalau mau panjang banyak, tapi gantian-gantian dulu lah. Jadi gambaran umumnya, kenapa saya kok ikut campur dalam urusan kreativitas di Kota Metro? Ya saya terpanggil aja. Saya cukup menyayangkan kok nggak ada yang lokus ke sana. Kalau Mas Daniel ini jauh lebih senior, beliau sudah membranding kota jauh lebih lama. Cuman karena mungkin pada waktu itu media sosial nggak terlalu banyak ya Mas, sehingga beliau tuh lebih fokus kepada hal-hal yang general, kayak keindahan Kota Metro dari sudut pandang lensa kayak gitu-gitu. Saya ngambil yang belum dikerjain orang deh gitu. Gitu sih Mas Mustika. Monggo dilanjut.
Jadi sebenarnya masih banyak ruang-ruang kosong ya Mas Gufron ya untuk bisa diisi ya. Dan mungkin saat ini juga teman-teman bisa terlibat sebenarnya Mas ya untuk membantu membranding kota ini ya. Masih banyak ruang-ruang kosong. Ini saya rasa ini tergantung kepekaan kita lah sebagai anak muda bagaimana bisa mengambil celah apa ini yang belum di branding untuk membangun kota Metro sebagai kota kreatif. Ya teman-teman Gen Z kan ya. Gen Z ini ya kan lahir ceprot, wis kenal IG kan, udah kenal Facebook, Instagram kan. Bayangkan kalau ini audiennya baby boomer lah. Berat itu ngomongin ini. Tapi tadi menarik juga kita dijelaskan terkait branding juga sama Mas Pindo ya. Mas Pindo tadi menjelaskan terkait branding dan ya kalau saya belajar lihat videonya Pak Abi itu branding ya persepsi gitu kan. Kalau misalnya kita ditanya ya media sosial terkenal di Metro siapa? Hah? Media sosial. Terus apa lagi? Kota Metro Info terus Metro Info karena ada 3 orang ini. Mungkin kalau misalnya ini nggak ada 3 orang ini pasti kan mereka bisa jadi menyebutkan yang lain gitu. Enggak juga ya? Oh ya. Kita memang populer. Oh iya masuk akal. Sering muncul emang Mas. Biasanya ada top of mind. Jadi ada biasanya ingatan kita itu bisa menyimpan 5 sampai 7 lah. Kalau kita suruh nyebutin ya. Tapi biasanya 3 aja udah mentok paling kepol gitu. Nah terkait branding Mas Pindo kan kalau kita ngeliat Lampung Gaya itu udah sekupnya Lampung ya. Tapi yang menarik adalah kemudian Lampung Gaya itu menerjunkan tim yang kemudian ada di kabupaten kota. Salah satunya Kota Metro Info. Nah sebenarnya apa sih yang kemudian pengen dikembangkan oleh Kota Metro Info yang sebenarnya kan ini juga media yang kalau dibandingkan 3 media ini paling baru kan ya di sini kan. Sebenarnya apa sih Mas Pindo yang ingin ditularkan oleh Kota Metro Info untuk membranding kota ini gitu kan. Kalau sejauh ini kan saya melihat memang konten-kontennya banyak yang nge-vlog gitu kan, konten kuliner, yang gak jarang juga ada wisata dan lain sebagainya. Silakan Mas Pindo mohon. Oke, terima kasih Mas Mustika. Sebelum panjang lebar, saya mungkin sedikit berbicara ya tentang Lampung guys secara general dulu. Kalau tadi Mas Empong bercerita tentang awal mulanya Metro bergeliat itu kan, termasuk keresahan juga ya Mas ya, termasuk keresahan anak muda dan Lampung G ini sendiri yang sekarang sudah dalam bentuk perusahaan media, dulu juga kurang lebih berangkatnya seperti Mas Empong. Tapi lebih banyak ingin mengenalkan Lampung ini menjadi lebih baik sesuai dengan tagline kami Gets Everything Hello. G-nya itu Gets Everything Hello gitu kan. Khususnya membuat segala hal tentang Lampung itu lebih baik. Kita tahu bahwasannya kalau kita main di luar Lampung gitu ya, Lampung ini apa yang terkenal? Ini sebenarnya PR Lampung G atau PR kami sebagai anak muda dulu ya. Sekarang udah agak tua ya. Dulu di tahun era-eranya kami ada di media sosial mungkin sekitar tahun 2013 Mas ya. Metro bergeliat 2000 berapa? 2018 seputar 2016 Mas ya. Ya sekitar masih 16-an lah. Nah, teman-teman ini 2024 lahir dan sekarang udah 2024, ternyata kalau kita berbicara Lampung terkenal apanya? Masih dijawab begal itu miris gitu loh. Nah, itu salah satu awal mula Lampung ini berbicara tentang Lampung bahwasanya kok miris ya kami sebagai orang Lampung, ternyata Lampung terkenal dengan itunya. Saya nggak mau nyebutin lagi takut terngiang-ngiang begal gitu kan. Tapi itu masih dijawab oleh generasi saat ini. Nah, Lampung G dari branding wisata, dari branding kuliner, semua daerah-daerah di Lampung itu kita kenalkan di akun platform media khususnya di Instagram pada saat itu. Nah, tadi pertanyaannya kenapa ya Lampung G membuat gitu ya ke Kota Metro Info gitu kan. Salah satunya sebagai pengembangan media sebenarnya kan. Bahwasanya Lampung G itu sendiri sebagai perusahaan media ingin
mengibarkan sayapnya khususnya di daerah kabupaten dan kota gitu kan. Tapi secara visi strategis yaitu ternyata kami di Lampung G itu belum dikatakan Lampung gitu kan, belum dikatakan Lampung gitu. Kami bertahun-tahun masih nyaman di Bandar Lampung gitu kan. Banyak destinasi kuliner dan branding tentang kota itu masih banyak yang di Bandar Lampung gitu. Sampai netizen juga banyak yang berkomentar tuh, oh kok Lampung G berbicara soal banyak Bandar Lampungnya sih. Nah, itu termasuk salah satu indikator kami juga, kami harus mengibarkan sayapnya di kabupaten atau kota gitu. Dan kenapa harus metro? Sebenarnya bukan hanya Kota Metro Info saja ya, tapi kami sudah juga membuat platform media sosial untuk Lampung Tengah Info, Lampung Timur Info, maupun kabupaten yang ada di Lampung khususnya. Tapi memang khusus untuk di metro ini menjadi percontohan lah untuk pengembangan sayap di Lampung gitu kan. Karena metro ini kan kota kecil yang harus diangkat, kota kecil yang harus dicintai, karena memang banyak sekali potensi-potensi yang ada di metro yang harus kita angkat dan kita branding gitu kan. Nah, pertanyaannya kalau saya lebih menarik ini, kenapa sih teman-teman ini mau hadir di sini gitu kan? Kenapa teman-teman mau hadir di sini dan kenapa kok kita bertiga gitu? Dulu kita juga pernah bertiga gitu. Awal mula Kota Metro Info itu baru sekitar 3.000 followers itu. Dulu kami diundang di IAIN ya misalnya. Kita bertiga juga gitu kan. Dan hari ini juga masih kita bertiga ya. Berarti kami bersyukur gitu sebagai media, sebagai konten kreator, kami masih dipercaya ya, atau kami masih dipercaya oleh masyarakat Kota Metro khususnya untuk sama-sama membangun dan membranding kota ini. Karena pada prinsipnya kalau kita berbicara tentang branding kota kreatif itu yang saya ketahui rumusnya berdasarkan pengalaman itu yang paling paten ini ada konsep pentahelik namanya. Salah satunya adalah ya peran media gitu. Tapi lebih jelasnya mungkin nanti kita diskusikan kembali. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Jadi memang lainnya Kota Metro Info ya biar image Lampung G ini nggak Bandar Lampung sentris mas ya. Kok pemberitaannya Bandar Lampung terus kan, padahal kota kabupaten lain juga butuh pemberitaan kan ya. Bukan butuh sih, sebenarnya ada potensi yang harusnya diangkat, harusnya dipromosikan gitu. Dan ya itu sih, saya juga miris sih sebagai warga Lampung itu kalau misalnya Lampung itu image-nya atau citranya negatif gitu ya. Kadang kan anak-anak muda sekarang kalau ditanya Lampung ini ya tempat begal, jalannya jelek gitu kan ya. Apa mana ya? Boleh kerjanya nangel. Tapi sebenarnya ya image apa ya, citra itu sebenarnya saat ini udah mulai terkikis lah dengan peran-peran teman-teman yang ada di media ini kan ya. Yang mereka memang ingin berupaya lah untuk mempromosikan potensi yang ada di Lampung, terutama Kota Metro. Dan sebenarnya kayak teman-teman ini juga bisa jadi apa ya, sebagai aktor juga di dalamnya untuk ngebantu ini. Gak mungkin kan ini cuma 3 media kan ya, Bang Gufron. Harusnya ada media-media lain atau teman-teman itu juga berkontribusi. Walaupun mungkin nggak di media lah, mungkin di kegiatan positifnya nanti up-nya dibantu oleh teman-teman media. Dan ini ada juga nih Mas Daniel, yang saya rasa Mas Daniel salah satu orang yang konsisten lah dalam nge-branding Kota Metro gitu. Bahkan saat ini juga sudah melebarkan sayap tuh, nggak hanya sebagai gini Mas tuh, tapi ini menarik juga Mas Daniel itu saya lihat nggak hanya sebagai konten kreator, tapi sekarang jadi ya penggerak atau event organizer ya. Jadi udah mulai mengkreat kegiatan kreatif ya. Ada titik kumpul. Sebelumnya ada apa itu Mas? Nah, karnaval jajanan. Dan itu penting gitu loh. Agar memang Metro ini juga ada kegiatan kreatifnya, ada kegiatan ekonominya yang bisa menumbuhkan Metro itu sendiri sebagai kota kreatif gitu kan ya. Kan nggak mungkin kita hanya meng-up Metro ya ada tamannya,
kemudian ada tugu meternya. Kalau itu terus kan bosen kan Mas ya. Kalau kita mau review kuliner ya itu aja kan ya. Walaupun ada kuliner baru nanti juga paling habis di branding nggak lama tewas gitu kan. Tapi ada sisi lain ternyata yang diambil oleh seputar kota metro, bahwa kita ini tidak hanya menjadi distributor informasi, tapi kita harus sebagai eksekutor untuk kegiatan-kegiatan kreatif. Nah mungkin ini Mas Dhani bisa menceritakan lah bagaimana pengembangan seputar kota metro, membranding kota, dan hingga menjadi seorang yang benar-benar jadi penggerak untuk meng-create sebuah kegiatan kreatif di kota ini. Terima kasih. Tadi pertanyaannya bagaimana perkembangan lah ya. Jadi saya ceritakan dulu, sebenarnya seputar kota metro itu dari akun iseng-iseng. Karena sebelumnya kan saya hobi foto. Jadi saya ngeliat kota metro ini adalah sebuah kota yang indah menurut saya. Kenapa menurut saya? Karena mungkin saya orang yang belum keluar ke banyak tempat. Jadi saya menganggap kota saya ini adalah kota yang paling indah. Karena saya belum ke banyak tempat. Dan bangga dengan itu, dengan anggapan bahwa kota metro ini adalah kota yang paling indah dan paling nyaman. Kalau di saya sendiri sih, kota metro itu seputar kota metro itu punya anggapan bahwa kota metro itu memberi kenyamanan lebih. Itu entah untuk saya atau orang yang pernah di metro dan orang yang akan ke metro atau orang yang masih di metro itu sendiri. Sebelumnya mungkin secara singkat saya mau jelasin nih Mas, kenapa namanya seputar kota metro. Padahal kita kan di kota metro nih, tapi kenapa namanya seputar kota metro? Karena kalau kita ambil nama kota metro aja, kota metro itu kecil. Kalau dijengkalin aja paling nggak nyampe sejengkal sudah habis kota metro. Kalau di peta ya, kalau di jalan ya lempoh kalau kita jengkalinnya itu. Nah jadi itu, jadi kenapa namanya seputar kota metro? Biar daerah-daerah di seputar kota metro kayak daerahnya teman-teman tadi, daerah mana tadi? Umbul Umbul Kating, Umbul Umar. Nah terusannya Lampung Timur yang nempel-nempel itu masih masuk dalam ruang lingkup seputar kota metro itu. Jadi intinya itu kita tuh kan harus konsisten. Jadi seputar kota metro itu ada dari tahun 2015 Mas, lumayan lama, 9 tahun. Jadi kalau SD itu udah kelas 3 apa ya. Rencananya 10 tahun kita ada giveaway umroh kali ya. Amin. Doakan aja ya Mas. Doakan, itu kan namanya sebuah mimpi ya. Siapa tahu ada yang mau endorse kan. Nah jadi kalau kita ini membranding sebuah kota, kalau seputar kota metro, kami berkomitmen untuk membagikan informasi yang baik-baiknya saja. Itu dalam, kenapa kita bagikan yang baik-baiknya aja? Karena citra jelek itu sudah terlalu banyak di Lampung itu kan, kayak ya teman-teman bilang tadi lah, kalau dibilangin Lampung itu ada apa, udah mereka sudah menceritakan masing-masing. Kalau kejelekan itu nggak perlu kita yang menceritakan, orang lain sudah menceritakan kok. Selalu seperti itu. Kejelekan kita itu nggak perlu kita ceritakan, karena kejelekan kita itu menceritakannya tugas orang lain gitu. Nah kalau tugas kita ini memang kita cari bagus-bagusnya aja Mas. Jadi kalau kayak kota metro, kenapa saya jarang nge-share jalan jelek. Padahal kan metro sekarang banyak jalan jelek kalau ceritanya. Saya jarang posting jalan jelek. Itu bukan karena saya pro pemerintahan atau saya anti pemerintahan. Karena kalau nanti saya posting kota metro jalannya jelek, itu akan menjadi branding kota juga. Ngapain ke metro jalannya jelek gitu kan. Nah, jadi itu nggak perlu di-share, biar nanti pengalaman orang-orang aja deh yang ke metro. Nah, kita share-nya itu yang bagusnya aja. Misalnya jalannya yang bagus yang kita ambil, sawah-sawah yang bagus. Jadi cukup kita angkat yang bagus-bagusnya aja. Itu yang satu. Kayak misalnya ada berita-berita pembunuhan, kenapa nggak pernah terlihat itu ada di kota metro? Karena itu tadi, kami mau mengangkat yang bagus-bagusnya aja. Kalau kayak berita pembunuhan, kematian itu nanti masuk semua di seputar kota metro, orang mau main ke metro aja takut nanti. Aduh, dibunuh nanti saya katanya. Nah itu jadi itu tidak perlu kita publikasi. Kalau menurut kami dari seputar kota metro, jadi kami fokus untuk yang sharing makanan enak, terusannya tempat-tempat hidden gem, tempat-tempat buat pacaran.
Oh enggak, itu bohong itu. Tapi kadang kita share juga. Karena itu yang dibutuhkan sebenarnya, maksudnya tempat-tempat kan kayak perpustakaan itu tempat pacaran yang bermanfaat loh itu kan, ngobrol sambil baca buku itu. Dan kami lebih senang untuk nge-share kuliner, karena kuliner itu hal yang paling menarik menurut kami, karena setiap orang itu setiap hari nggak mungkin nggak makan. Nah jadi itu yang kita share. Dan sebagai info dari banyak sumber, Metro ini masuk 10 kota dengan biaya hidup termurah, bener nggak mas? Nah itu, jadi itu yang menjadi kebanggaan kita juga. Di Metro itu yang mahal cuman es teh. Bener, es teh itu 10.000, tapi free ayam geprek. Itu aja ya. Oh kebalik, 10.000 itu ayam gepreknya, free es teh, berarti murah dong. Saya kirain es tehnya 10.000 free ayam geprek gitu. Jadi saya kira itu mahal, ternyata itu murah juga. Nah itu yang jadi kebanggaan kita. Jadi itu yang selalu seputar kota Metro, itu yang selalu seputar kota Metro bagikan keluar, sehingga untuk narik. Karena kemarin saya sempat liputan di salah satu tempat kuliner yang lumayan viral mas. Ternyata pas saya liputan itu dia negor, mas saya dari Bandar Lampung loh. Wow, gitu, dari Bandar Lampung cuman untuk makan ke Metro, yang ternyata di Bandar Lampung itu juga banyak gitu. Jadi mereka tuh sambil, wah ternyata memang Metro ini nyaman ya. Padahal itu makannya di pinggir-pinggir jalan loh itu. Itu di salah satu tempat empek-empek yang bukanya sore. Iya itu pasti nanti kalian tahu. Nah itu ada banyak orang Bandar Lampung, terus dari Lampung Timur. Padahal kan kalau kita pikir di Bandar Lampung itu apa nggak banyak banget tempat empek-empek kan? Mungkin apalagi mall. Yang kita yang warga Metro ini tidak banggakan, cuman Metro nggak punya mall katanya mas. Padahal kan kita punya Metro Mega Mall. Kita kan punya Metro. Tapi untuk Metro kayaknya sih memang belum butuh mall kayaknya. Jadi Metro tuh kalau bisa, dan harapan saya Metro jangan sampai ada mall deh gitu. Karena kita bergerak dengan teman-teman UMKM yang seperti ini aja, yang mie ayam 5.000, terus hanya es teh 10.000 free ayam geprek gitu. Metro sudah nyaman dengan itu kalau menurut saya. Saya pribadi nggak tahu kalau teman-teman ya, semoganya teman-teman juga seperti itu. Dan ada bioskop, permintaan masyarakat Metro beberapa tahun yang lalu kan pengennya bioskop ya. Itu sudah kita realisasikan ya mas ya. Kita itu yang merealisasikan, itu kita yang memviralkan. Iya. Nah itu alhamdulillahnya juga sudah ada bioskop, dan bioskop yang cocok dengan kota Metro. Kenapa cocok dengan kota Metro? Walaupun itu bioskop lokal itu dalam artian nasional, tapi namanya tidak terlalu familiar. Itu namanya kan base, tapi itu yang paling cocok di kota Metro. Karena kalau X1 ditaruh di kota Metro, kalian mau nggak nonton 50.000? Nah pasti paling sekali doang kan. Kalau ini kan 30.000 itu kalau nonton berdua sama pacar berarti 60.000. Pulangnya biar nggak kelaparan beli es teh tadi 20.000 lagi, udah kayak ayam geprek. Jadi cuma butuh 80.000. 20.000-nya bensin, 100.000 itu sudah bisa kencan healing yang sangat luar biasa kan. Kalau nggak beli seblak, biasanya kan ceweknya seblak gitu. Seblak juga 8.000 kayaknya kan ya. Free es teh juga nggak sih kalau seblak? Enggak, yuk tahu banget loh mereka. Saya sebenarnya cuma ngetes aja seblak itu free es teh atau enggak. Iya, ternyata memang mereka lebih tahu dari kita mas tentang perseblakan. Mereka 8.000 udah bisa. Nah di Metro itu ternyata 100.000 itu kita sudah bisa kencan dengan kok kencan sih bahasanya, harus disensor ini. Hangout dengan nyaman. Kalau kita hangout ke Bandar Lampung, saya tuh sekali main ke Bandar Lampung tuh minimal habis 5 juta loh. Saya 5 juta tuh ngumpulinnya lama banget. Kalau ke Bandar Lampung tuh paling enggak itu bensin 50.000. Makanan di Bandar Lampung tuh mahal-mahal loh. Saya tuh kalau jajan ke Bandar Lampung nabungnya seminggu, mainnya cuma sehari habis. Nah itu problematika. Kalau ke Metro nabungnya sehari bisa buat main seminggu. Nah itu bener kan, mereka ini kan seringan kadang minta uang bukunya lebih-lebih kan ya. Uang bukunya lebih-lebih 100.000 untuk, nah itu bisa untuk main di Metro udah seminggu. Nah kalau dari kami sih
perkembangannya tadi kurang lebih seperti itu. Jadi kami memang fokus ke yang bagus-bagusnya. Nah terus kenapa kami mulai membangun sebuah pergerakan kuliner, Mas? Nah itu sebenarnya lebih ke butuh uang. Itu langsung to the point aja saya. Itu lebih ke butuh uang karena untuk review-review itu sekarang sudah sangat kurang. Bukan dalam artian itu bukan saya tidak mensyukuri ya, sudah sangat kurang itu saya senang karena ternyata teman-teman itu sudah banyak yang bisa mereview. Nah itu jadi itu salah satu yang menjadi apa ya? Pokoknya menjadi keluh kesah kami. Kalau bisa tuh kalian nggak usah review lah, itu tugas kami aja gitu. Nah, tapi itu kan memang ternyata sudah di kemajuan ini banyak anak-anak itu sudah yang tertarik dengan review. Jadi sudah banyak yang bisa mereview. Jadi tugas kami sudah mulai berkurang dan kami harus mencari tugas baru. Salah satunya membantu UMKM-nya dengan menyediakan tempat, menyediakan ekosistemnya. Saya seputar Kota Metro dan teman-teman mulai belajar pengen membuat seperti Payungi tapi dalam bentuk saset. Kalau Payung ini kan bentuk compact, kalau kita itu bentuk sasetnya yang cuman sedikit gitu. Karena kalau dalam bentuk compact itu terlalu membutuhkan effort yang besar, tapi kalau dalam bentuk saset itu lebih mudah gitu. Jadi intinya kenapa mulai membuat pergerakan, kalau saya sih lebih ke butuh uang kayaknya. Kalau omset tuh ya cukup untuk umroh cukup, insya Allah itu. Enggak. Kalau omset ya, yang penting kalau kita itu kan buat kegiatan sebenarnya kita orientasinya bukan ke omset. Yang penting itu teman-teman yang ikut itu seneng, teman-teman yang ikut itu ekonominya terbantu gitu. Karena kan di pergerakan yang sekarang ini katanya ekonomi itu lagi turun, terus minat beli lagi turun gitu kan. Makanya sebenarnya kami hanya untuk biar UMKM itu bangkit sebenarnya. Karena seputar Kota Metro itu punya tagline juga, bangkit bersama UMKM. Sebenarnya juga duit sih sebenarnya. Cuman kan harus kita perhalus kan, nggak boleh kita di permukaan itu money oriented. Kita harus, kalau pergerakan itu harus sosial gitu. Duitnya di bawah gitu. Nggak perlu diceritain, karena kalau untuk sosial ketika banyak yang berdoa baik, duitnya juga akan mengalir kok. Semua itu tergantung apa yang kita lakukan. Itu aja, mungkin cukup segitu dulu Mas, nanti kalau ada yang lainnya kita bagi-bagi. Wah, luar biasa nih. Ya sebenarnya berarti karena ada media-media kayak seputar Kota Metro, kemudian Metro Bergeliat, Kota Metro Info ini juga hanya menumbuhkan anak-anak muda jadi content creator juga Mas ya. Ya sisi lain senang paling ya. kok kerjanya jadi kurang ini. Tapi karena ada pengembangan itu kan, hanya kita juga mikir juga kan Mas ya, untuk bikin pola yang baru lagi kan ya. Sebagai kreator kan harus punya inovasi terus menerus. Kalau yang baru-baru kan biasa jadi masih baru followers kan mereka ya, ngikutin habit kemarin, ngikutin aja. Kalau yang teman-teman yang di depan ini kan udah sebagai inovator gitu loh, meng-create kegiatan baru lagi gitu. Dan ya apa ya, sebenarnya memang bagaimana kita membranding kota ini juga harus tumbuh dengan inovasi. Tidak hanya mereview kuliner terus gitu loh, kita juga bisa meng-create sebuah karya gitu kan. Dan seperti kayak Mas Gugron tadi, dia juga mengerjakan proyek yang lintas benua gitu kan ya. Lintas benua bro, orang lintas kecamatan nih Mas. Lintas benua gitu kan. Kemudian tadi ada Mas Faiti ya, Mas yang kemudian mengerjakan proyek-proyek aransemen musik vokalis nasional. Dan sebenarnya ada juga Mas Aditya Wardana ya, yang kemudian bikin logo Jogja itu termasuk andil tangan dari Mas Aditya, dan itu orang Metro gitu loh. Tapi ini kan juga menjadi pertanyaan saya Mas, kenapa sih orang-orang kreatif Metro itu kadang juga sembunyi gitu loh, nggak mau, atau entah kenapa alasannya kok nggak pernah tuh mengepost atau mempublikasikan karyanya. Karena kan itu juga kita butuh motivasi kan ya, dan kita butuh tahu bahwa
orang-orang kreatif di Metro itu ini dan kita juga harus pengen belajar gitu. Nah sebenarnya bagaimana sih skemanya Mas untuk membangun kota kreatif yang tentunya kan SDM-nya juga sekreatifan ya, sedangkan SDM ini juga banyak yang sembunyi Mas, yang kemudian sebenarnya dia tuh udah lintas benua, lintas negara, nasional, mengerjakan proyek-proyek yang luar biasa, tapi mereka tidak mau meng-up karya-karya mereka ataupun hasil karya mereka gitu. Nah sebenarnya gimana ini Mas untuk membangun ataupun menuju lah kota kreatif, Metro sebagai kota kreatif. Nah alurnya seperti apa Mas? Tolong dijelaskan Mas Gufron. Ya, ini sampai sore boleh lah ya. Boleh. Ini daging semua loh. Ini harapan kalian untuk hidup gitu kan? Ya mau lulus mau jadi apa itu kan? Ini jawaban dari mimpi-mimpi kita semua. Jadi pertanyaan bagus dari Mas Mustika. Maaf saya duduknya udah mulai miring-miring. Menggok kiri, menggok kanan. Jadi pertanyaan bagus dari Mas Mustika. Sebenarnya banyak itu pelaku kreatif yang punya kiprah secara nasional di Kota Metro. Saya coba urai satu-satu yang mungkin familiar. Sahabat kami ada namanya Mas Aditya Wardani. Betul kata Mas Mustika, dia nggak mau show up. Dia nggak mau show up atas karyanya. Dia pembuat logo Bawaslu sudah 5 tahun. Logo Bawaslu tahu? Yang merah itu? Itu buatan anak Metro. Logo pemerintah Kota Depok Mas Aditya Wardani juga yang buat. Terus logo Jogja itu diambil 10 besar dan Mas Adit itu salah satunya juga yang mensupport, yang menciptakan karya logo Jogja hari ini yang dipakai. Luar biasa nggak Metro ini? Enggak, ya sudah. Luar biasa Metro. Tadi juga Mas Mustika sampaikan bahwa angka pengangguran tinggi di Kota Metro. Ini juga nanti mungkin kita coba untuk bedah dan kita definisikan. Terus tadi Mas Pindo juga sampaikan bahwa harus ada konsep pentahelik. Kalau pentahelik kalian ngerti nggak pentahelik? Udah paling gampangnya gotong royong lah itu pentahelik. Sekarang heksahelik kalau nggak salah. Jadi heksahelik itu untuk membangun satu kota, mungkin bisa didengerin teman-teman semua. Ini karena penting. Jadi heksahelik itu yaitu dia semua elemen harus masuk. Baik akademisinya, baik konten kreator, baik anak-anak kreatif di dalamnya, pelaku UMKM ada di dalam situ, semuanya harus masuk di dalam. Nggak boleh ada satupun yang tertinggal. Anak band-bandannya harus masuk. Gini. Kalian punya karya nih, tapi bingung kan kalian tuh karyanya mau digimanain tuh, bener nggak? Ya. Atau tadi yang kata Mas Mustika bilang, atau tadi ada Mas Felix, dia tuh bisa meng-create aransemen vokalis-vokalis yang tarafnya nasional. Nggak semua orang itu ahli, betul nggak? Ya tugasnya apa? Ya tugas konten kreator untuk mempublikasikan karya-karya mereka menjadi kebanggaan anak-anak Kota Metro. Lo sampaikan ini anak Metro, Mas Felix ini anak Metro, gitu. Jadi kita yang mempublikasikan gitu. Nah teman-teman semua ini saya menyebutnya Mas Mustika, Metro itu adalah tanah harapan. Jadi semua apa yang kalian inginkan itu semuanya ada di Kota Metro. Sorry, saya tadi nggak sampaikan secara panjang lebar. Pas waktu di warung kopi tadi saya sampaikan, Mas Felix, saya mau buat film. Kalau di Metro mau buat film itu insya Allah jadi. Kenapa? Aransemennya ada, modelnya ada, betul nggak? Vokalisnya ada, konten kreatornya ada, teman-teman mahasiswanya ada, nggak kekurangan. Saya nggak mau ngomongin kabupaten yang lain ya. Silahkan jawab sendiri. Artinya di Metro itu harapan tuh ada. Hadirnya Payungi hari ini, ya ini kan pemberdayaan, semua ada di sini, betul nggak? Bahkan adik-adik kita penyandang disabilitas pun mereka bisa mencurahkan semua karyanya ada di sini. Ini sebagai wadah inkubator buat semua orang yang punya pelaku kreatif. Dari sini ekonomi itu tumbuh. Jadi sebenarnya ketika kita bicara tentang Kota Metro, sebenarnya ada harapan baru untuk punya pekerjaan di Kota Metro. Pekerjaan tuh nggak perlu harus jadi PNS, pekerjaan tuh nggak perlu harus jadi TNI atau Polri, enggak. Metro menjadi harapan.
berapa ratus UMKM di sini, berapa ratus anak-anak muda itu nyandar di Payungi. Karena ada ekonomi tumbuh di sini. Sehingga nggak perlu harus buat satu perusahaan PT untuk bisa punya penghasilan dan menghidupi ke rumah tangga gitu. Mas Mustika ini S2 loh. Beliau seorang akademisi. Tapi beliau juga punya kiprah gitu ya untuk membangun Payungi. Beliau juga punya istri dan cantik ternyata istrinya gitu ya. Artinya Payungi ini bisa hidup gitu. Jadi teman-teman semua harapan tuh ada. Tadi maaf saya agak random ngomongnya karena keinget-inget gitu. Tadi Mas Dharma sampaikan bahwa ada bioskop, ada Starbucks, ada McD. Ciri kota maju itu salah satunya ramah investasi. Ingat ya. Jadi ciri-ciri kota maju itu dia ramah investasi. Jadi perhatikan kalau ada satu daerah tertentu yang ekspansi bisnis baru itu bermunculan, baik itu franchise maupun waralaba seperti perusahaan-perusahaan besar masuk, itu karakteristik kota itu maju. Tidak usah ya gelisah. Kalau kata Mas Dharma tadi, biarin aja bangkrut. Memang sulit di Metro. Kami di Metro Creative Hub itu produknya pemerintah yang diimplementasikan untuk masyarakat kota Metro, namanya Metro Creative Hub. Ya, Metro Creative Hub itu produknya Kementerian Ekraf, Ekonomi dan Kreatif. Ditaruh di Metro. Kami melakukan analisa data bahwa dari 18 subsektor di kota Metro ada 4 subsektor yang menonjol di kota Metro. Pertama UMKM. Makanya Mas Dhani langsung ambil samber. Wah, ini bagian saya nih gitu kan. Ya kenapa? Mas Dhani itu memanfaatkan ekosistem yang memang sudah ada, yang sudah tumbuh. Ditambah lagi udah UMKM-nya juga bagus, enak-enak rasanya, harganya murah. Wah, ini bagian saya nih katanya Mas Danu. Ya sudah gitu. Yang mahal cuma es teh, bonusnya ayam geprek tadi kan. Gitu. Terus yang kedua, pelaku kreatif digital. Nah, perlu adik-adik ketahui di Indonesia salah satu pensuplai anak-anak desain grafis untuk Indonesia itu salah satunya ada di Metro. Dan mereka penghasilannya, ini videonya direkam ya, nanti dikejar tukang pajak. Penghasilannya miliaran. Dan mereka itu nggak mau di show up tuh. Jadi kalau hari ini kalian pengetahuannya masih maaf nih, baru sebatas itu, coba gali lagi. Payung ini tempat untuk kita belajar. Makanya manfaatkan sebesar-besarnya. Saya banyak kenal ratusan anak muda tuh, pelaku desain grafis. Penghasilannya nggak kaleng-kaleng. Paypalnya itu ada 800 juta, 600 juta, luar biasa. Tapi ingah-ingi, gitu kan, ngahing-ngahingi, Tangyawan, Bangkong, gitu kan. Itu mobil ya biala kadarnya, tapi saya lihat PayPal-nya itu ada juga yang punya tabungan di Standard Chartered gitu. Standard Chartered itu kalau tabungannya nggak gede ya nggak mungkin bisa buat rekening di Standard Chartered gitu kan. Itu loh yang ada logo di Liverpool itu. Nah, itu rekening dunia tuh. Itu nggak bisa diaudit tuh. Itu adik-adik semua. Metro itu tanah harapan. Walaupun LL gini, Metro itu menghasilkan banyak sekali anak-anak kreatif di kota Metro. Dan kalian itu harus ambil bagian itu. Melalui proses apa? Melalui proses pentahelik, hexahelik tadi. Ada peran akademisi, ada peran pemerintah, ada peran masyarakat. Ini bapak-bapak ini semua gotong royong semua untuk satu tujuan. Gitu. Terus Mas Daniel tadi memanfaatkan ekonomi yang sudah tumbuh untuk di-create sama dia, untuk dilakukan sebuah event. Bagus, tugas beliau bagus sekali. Gini adik-adik semua. Kalau hari ini kalian sedang berpikir cari uang di kota Metro itu salah. Kenapa? Karena kota Metro jumlah penduduknya ini aja. Betul nggak? Saya pernah ngomong tuh sama Bebek Prakoso. Bebek Prakoso tuh nggak mungkin punya omset dalam satu hari 30 juta kalau hanya menyandarkan konsumennya orang Metro aja. Bener nggak? Nah, ini PR-nya buat kita semua. Payungi setiap hari Minggu itu kalau hanya bertumpu pada masyarakat kota Metro yang hadir di sini, nyampe nggak omsetnya segitu? Nggak nyampe. Berarti tujuannya apa? Branding kotanya agar supaya orang yang dari luar kota Metro datang ke kota Metro, sehingga ekonominya tumbuh melalui apa? Melalui branding dan melalui kreativitas adik-adik semua di sini. Jadi narasinya itu tidak bisa dibangun hanya dengan satu-satu, tapi konsep
hexahelik itu yang benar-benar harus bangun. Kalian ambil bagian yang salto-saltonya, kami yang ambil videonya, kalian yang buat brandingnya, kalian yang buat jadi konten kreatornya, Mas Felix yang ngaruh musiknya. Nggak akan semua orang tuh bisa melakukan semua itu. Hari ini Kota Metro itu mendapatkan penghargaan nasional tuh 239 penghargaan nasional. Bahkan kota-kota besar seperti Denpasar, Bali, Medan kalah sama Metro. Dan pensuplainya salah satunya adalah kreativitas anak-anak Kota Metro. Kalian nggak ngerti sehebat itu Metro itu. Tepuk tangan dong. Dan Metro dan Payungi ini salah satu yang pensuplai terbanyak. Sudah pernah dipanggil sama Bung Kick Andy ya, di acara Kick Andy itu bukan kaleng-kaleng teman-teman semua. Memang Metro itu tidak ada objek wisatanya, nggak ada. Tapi aktivitas warganya itulah yang kita sebut menjadi kota kreatif di Kota Metro. Sebagai penutup, kepanjangan kayaknya, bosen nggak? Nggak ya? Bosen. Gini, nih tak kasih analogi yang lainnya. Jogja itu belum pernah ada yang mengalahkan jumlah pengunjung wisatanya dalam sejarah. Setiap bulan kan Kementerian Pariwisata selalu merilis jumlah pengunjung yang paling terbanyak di seluruh kabupaten kota di seluruh Indonesia. Jogja itu selalu ada di paling atas. Emangnya Jogja punya apa? Saya mau tanya dong sama teman-teman, Jogja punya apa? Terus, oke. Apalagi Jogja punya apa? Pasar Malioboro. Pasar Malioboro. Terus apa lagi? Candi-candi. Candi apa? Nggak ada. Jawa Tengah itu. Candi Borobudur itu Jawa Tengah. Ayo, siapa yang tahu? Ini kita diskusi untuk membuka cakrawala pengetahuan. Apa? Jogja punya apa? Pasar malam. Yang objek wisatanya apa? Nggak ada. Keraton itu ya. Candi bukan. Candi Borobudur itu Jawa Tengah. Tapi kenapa jumlah wisatawan tuh lebih banyak ke Jogja? Nah ini kan menarik jadinya ya. Mengapa Metro itu menjadi kayak mirip-mirip kayak Jogja kecil tapi Jogja mini gitu ya. Ya versi saset itu. Sekarang saya masuk itu. Kenapa Jogja itu jumlah wisatawannya masih tinggi dibandingkan kabupaten yang di sekeliling Jogja yang punya objek wisata? Kenapa? Karena peran pemerintah dan masyarakat itu visi dan misinya sama untuk memajukan kota Jogja. Nih saya ambil sampel satu aja yang kalian nggak ketahui. Kebetulan saya terafiliasi dengan teman-teman kreativitas di Jogja. Kalian tahu nggak Zinedine Zidane yang gondrong, yang nyanyi "Buanglah diri ini" itu yang pernah viral tuh, benar nggak? Ingat ya? Oke. Oh ya. Oke ya, pahami dulu itu. Itu viral, betul nggak? Iya, viral. Pertanyaan saya, itu viral dibuat atau nggak dibuat? Viralnya kenapa? Maksudnya gini, apakah itu di-create kayak Mas Daniel tadi meng-create titik kumpul, atau itu nggak sengaja atau viral? Nggak sengaja. Baik, berarti sepakat ya. Saya juga sepakat awalnya itu adalah nggak sengaja karena viral, karena suaranya bagus, terus beliau itu agak estetik ya, bentuknya agak estetik, terus gondrong gitulah pokoknya. Padahal adik-adik semua itu dibuat. Hebatnya kota Jogja itu nggak penting siapa yang rame. Istri saya pernah bilang gini, "Mas, saya mau ngumpulin duit, saya mau ke Jogja, mau nonton Zinedine Zidane, nonton lagu itu di kafe apa itu, lupa saya namanya, di kafe lupa ya. Kalau di Metro, wah baper itu. Kalau kafenya, contohnya Payungi itu, oh baper, orang nggak mau mempromosikan, bener nggak? Saya soalnya punya kafe namanya Metode Biat ya. Ketika Payungi itu ada satu sosok orang yang mau kita branding, oh kita baper, enggak lah, nanti Payungi yang rame, saya enggak gitu kan. Tapi Jogja enggak begitu mindsetnya. Ketika ada satu pertanyaan begini, kata istri saya, pokoknya saya mau ngumpulin duit mau nonton Zinedine Zidane hari Kamis, kata dia gitu. Berangkatnya kapan dek? Berangkatnya hari Rabu. Pertanyaan saya, apa iya dia nonton Zinedine Zidane hari Kamis terus pulang lagi? Enggak mungkin. Pasti mau nginep, pasti mau nongkrong di Malioboro, pasti gitu kan? Pasti pulang bawa oleh-oleh, itu substansinya tuh. Sehingga teman-teman kreatif tuh bekerja sama
Jadi kita di antara ini bukan kompetitor, kita punya visi yang sama, nggak usah baper-baperan. Tujuannya apa? Agar Kota Metro makin ramai, wisatawannya makin banyak, orang yang datang ke Payung ini makin ramai, Kota Metro makin, UMKM-nya makin naik kelas, semua orang makan minum es teh, bonus ayam geprek. Gitu adik-adik, udah kebuka ya pengetahuannya ya. Ini saya buka aja semua ini karena saya sayang kalian gitu. Karena Payung ini menyala, tenang dan romantis gitu ya. Makanya ini saya buka. Jarang saya buka materi ini. Nah, kalian Gen Z semua sebagai penutup lagi kalau ingat-ingat takut lupa gitu Mas ya. Gen Z itu kalau kemarin Lambe Turah itu merilis bahwa di tahun 2024 ini jumlah pengangguran itu sampai 9 jutaan lebih ya. Itu karena Gen Z-nya ndablek, angel diomongi, nggak iso berorganisasi segala macam. Itu kelemahan Gen Z. Tapi kelebihan Gen Z itu imajiner Mas. Kreativitas kalian tanpa batas. Kalian tuh kayaknya cuma ngeliatin saya aja, sebenarnya kosong gitu ya. Tapi saya yakin kalian tuh berpikirnya liar gitu ya. Saya yakin kalian tuh punya produktivitas liar dan saya menghargai Gen Z secara umum gitu. Jadi hadirkan kreativitas itu, mulai mencoba untuk bergotong royong, berkolaborasi. Kira-kira kalian mau ngisi di ruang-ruang kosong yang mana yang belum diisi oleh Mas Daniel, Mas Pindo dan teman-teman semua. Nah, harapan ini ada di teman-teman Gen Z semua. Baik yang anak metro maupun bukan yang anak metro. Kalau wilayah kalian tidak menjadi harapan, pulang lagi ke metro, nggak apa-apa. Kita membuka diri lah. Yang penting intinya gitu, nggak usah nge-review kayak dewe Mas yo, jatai dewe, jimuk-jimuk gitu. Masih banyak gitu kan yang bisa kalian lakukan untuk kemajuan kota ini, untuk menumbuhkan ekonomi yang ada untuk diri kalian semua. Tadi kisi-kisinya udah saya sampaikan. Gitu. Ya. Terima kasih. Kasih tepuk tangan dong buat Bang Empong atau Mas Gufron. Ya, Zidan tadi tuh ininya Triswaka ya, Mas. Nah, Triswaka lah yang familiar lah teman-teman. Itu kan Triswaka tuh sering ngundangin artis-artis baru kan itu kan ya. Nah itu sebenarnya di Jogja tuh berarti kan kolaborasi antar komunitasnya kuat ya, Mas. Nah di Metro ini yang mungkin belum, masih menuju. Iya, hexaheliknya belum dan. Tapi ketimbang lupa ya Mas Empong, nanti tak lanjuti ya pertanyaan untuk Mas Empong. Kalau Mas Empong ini melihat branding kota kreatif kalau dari perspektif hexahelik ini ya Mas, kan sebenarnya butuh aktor pemerintah juga ya. Ada aktor pemerintah lah ya di situ yang penting ya. Nah sejauh ini kalau melihat teman-teman komunitas, konten kreator, itu bagaimana sih Mas peran pemerintah itu sendiri untuk mendorong branding ini? Kan kita kayaknya aneh ya kalau kita ngomongin branding kota kreatif, tapi sedangkan pemangku kebijakannya mungkin bisa jadi nggak ikut gitu kan ya. Nah ini gimana perspektif dari Mas Kufra atau Mas Empong? Ya, jadi lanjut lagi nggak apa-apa ya. Gini, ya berarti ini pertanyaan mengerucut tentang hexahelik tadi. Kan ada peran akademisi, ada peran pemerintah, ada peran pelaku ekonomi, pengamat ekonomi, itu campur jadi satu tuh, gitu. Terus peran teman-teman desain grafis, teman-teman konten kreator. Nah, untuk peran pemerintah sebenarnya kepala daerah kita hari ini tuh sebenarnya membuka ruang untuk hexahelik. Cuman persoalannya memang gini. Tadi di opening tadi udah disampaikan sama Pak Dharma bahwa kota ini memang sudah hidup secara ekosistem, masyarakatnya jauh lebih unggul gitu. Ya karena kota itu harus ada penyangga ya, harus ada pemimpin. Tentu ya semua penyelenggarannya hal-hal yang bersifat regulasi ini semua diatur. Gini, Metro ini sebenarnya jauh lebih penting dibandingin kabupaten yang lain tentang peran hexahelik itu. Tapi persoalannya memang pemerintah, menurut saya ya pandangan pribadi subjektif, pemerintah belum mampu menerjemahkan apa yang diinginkan oleh masyarakatnya, gitu. Padahal kalau kita bicara tentang konsep hexahelik gini, pemerintah itu dia punya regulasi. Regulasi itu berarti punya aturan ya, punya aturan. Yang kedua dia punya anggaran. Tapi pemerintah nggak usah salto-salto, nggak usah dagang juga jadi UMKM, gitu.
Salto, kenapa saya bilang salto, itu ada anak-anak parkour gitu ya. Jadi kalau sudah ada anak-anak komunitas parkour, ya udah nggak usah ikut salto gitu. Paham nggak sih? Ya, paham ya kalimatnya ya? Jadi ini kerjanya tuh kerja gotong royong loh, nggak tukang sate gitu. Contoh ini nih kayak di apa buat ini nih, buat banner tadi. Ini saya lihat tadi kan hexaheliknya jadi. Mas Dharma dari kejauhan melihat, oh ini miring titik, itu kerja Mas Dharma tuh. Terus ada yang nyetreplesin, ada yang narik-narik, itu seperti itu tuh, kerja gotong royong seperti itu. Nah, kalau saya ambil perannya Mas Dharma tadi pemerintah, dia terlalu cawe-cawe, warnanya nggak cocok. Padahal ada desain grafis yang memang lebih mengerti tentang portofolio, warna, desain. Ada Mas Adit yang lebih jago tentang branding. Terus ada yang lebih jago dari tukang strapless dari Mas Dharma tadi. Ya, Mas Dharma bilang tadi straplessnya agak miring, enggak Mas. Berdasarkan pengalaman saya, strapless itu harus berdiri begini. Nah itu, jadi jangan campur-campur gitu. Nah ini persoalannya hanya persoalan tentang komunikasi antar satu dengan yang lain, antara pemerintah dengan masyarakat. Saya juga nggak terlalu juga menyalahkan pemerintah. Ada juga yang masyarakat atau komunitas yang alergi terhadap gotong royong, ada. Nggak mau gotong royong, saya pengennya buat sendiri, ada kayak gitu. Jadi memang perannya saja sih, belum bisa ambil satu peran-peran penting gitu. Kalau itu semua bisa kayak di Jogja. Saya juga pernah ke Jogja ke Dinas Pariwisata, ternyata jumlah karyawannya cuman ada 13 orang ngurusin Jogja. Kenapa kok sedikit? Justru kalian yang kebanyakan, kata dia gitu. Justru kalian tuh yang kebanyakan. Sebenarnya untuk ngurusin pemerintah dia cukup sedikit aja gitu kan. Nah ini sebagai penutup. Di Jogja, gini, ada kasus Mas Mustika. Di Jogja itu tahun sebelum COVID-19, di tahun 2019, ada penurunan pengunjung di Yogyakarta yang cukup signifikan jumlah pengunjungnya. Akhirnya kota Jogja berpikir keras, ini gimana caranya agar pengunjung ramai lagi. Nah pada waktu itu pernah tahu nggak namanya Jaduk? Pasti nggak tahu. Jaduk nggak tahu ya, dia tuh budayawan. Nanti browsing ya, Jaduk itu siapa. Jadi Jaduk itu diajak berdiskusi sama kabinetnya Sri Sultan Hamengkubuwono. Kira-kira apa? Kata Jaduk begini, Jogja itu bukan hanya Malioboro, Jogja itu bukan hanya keraton. Kota Jogja itu banyak hal-hal yang estetik yang harus wisatawan juga harus ke sana. Kata dia gitu. Gimana cara strateginya? Kan kota Jogja itu kecil dan daerah-daerahnya pedalaman, perumahan-perumahan padat penduduk. Gimana caranya? Akhirnya terciptalah namanya Ngayog Jazz. Jangan lupa dicatat, nanti di browsing di internet. Ngayog Jazz. Jadi Ngayog Jazz itu adalah konsep di mana orang yang datang ke Jogja itu nggak melulu ke Malioboro aja. Tapi Ngayog Jazz itu satu event jazz yang konsernya yang diputar di sudut-sudut kota, di tengah-tengah masyarakat. Agar supaya ekonominya adil dan merata. Jadi pengunjung nggak hanya bersektor pada Malioboro aja, tapi kadang-kadang harus ke Sleman gitu-gitu. Jadi wisata itu harus rata gitu, ekonominya harus rata, nggak hanya menumpuk pada Malioboro gitu. Jadi kenapa itu bisa terwujud dan gampang? Karena hadirnya hexahelik gitu. Jadi hexahelik itu intinya adalah sadar diri aja berdasarkan tugas pokok dan fungsi kita. Iya gitu loh. Kalau kita cuma bisanya konten kreator gini, kita bisanya nge-review, ya gak usah ada ikut-ikutan nge-review gitu Mas ya. Itu udah jatah kita gitu ya, matiin rezeki kita juga. Gitu. Yang dagang ya sudah dagang. Nanti yang dagang kalau kelemahannya, saya nggak punya branding, biarkan anak-anak branding yang membuat agar supaya UMKM bisa naik kelas karena brandnya punya logo. Terus urusan promosi siapa? Urusan kita, gitu Mas ya. Gitu, sampai baterai entek, cek. Gitu. Ya kayak gitu ya, kentar gitu. Apa ya? Entek baterai. Nah, paham ya tadi jelaskan oleh Mas Gufron ya, bahwa kolaborasi itu harus seimbang gitu ya.
jangan ada yang terlalu dominan, terus jangan juga ya nggak ngapa-ngapain juga gitu kan ya. Ini teman-teman sebenarnya masuk di mana gitu kan? Jangan-jangan teman-teman ini cuma jadi penonton nggak ngapa-ngapain, jadi dominan juga enggak juga gitu. Jadi memang harus dominan dan ya jangan terlalu tusuk sate ya Mas Gufron ya. Apa-apa pengen dikerjain, apa-apa pengen dikomen. Padahal setiap orang itu punya expertnya masing-masing gitu loh. Punya presisinya masing-masing gitu loh. Kalau soal konten kreator ya bertiga inilah memang expertnya gitu kan ya. Mereka udah tahu presisinya gimana mengeksekusi konten ini bisa viral gitu kan ya. Jangan kemudian orang lain datang sosok expert gitu, salah ngatur dan sebagainya. Tapi menarik sekali ngomongin hexahelik tadi gitu, bahwa kita itu juga gak bisa berjalan sendirian gitu. Bahwa teman-teman konten kreator ketika ingin membangun branding Kota Metro ini sebagai kota kreatif juga gak bisa berjalan sendirian. Butuh ada teman-teman lain lah, akademisi, kemudian pemerintah gitu kan. Kemudian ada inkubator sebagai agregator gitu kan ya. Inkubator ini juga penting untuk menumbuhkan generasi baru lagi gitu yang kreatif gitu kan. Ya ini sebenarnya jadi ruang inkubator juga ya Mas ya. Ini teman-teman kalau ngundang Mas Daniel, Mas Empong, terus Mas Pindo, bayarnya jutaan. Kalau diundang sekolahan pasti SPJ-nya jutaan, 2 juta lebih gitu. Tapi kan ini karena ini komunitas ya mereka sosial gitu kan ya. Tapi kan juara sosial terus kan. Makanya Mas Daniel juga tadi bikin kegiatan ya. Kegiatan event dan sebagainya. Mas Empong juga bergerak di tadi bagaimana mengerjakan kreativitas di tempat lain gitu kan ya. Dan ini Mas Pindo saya ingin tanya Mas, kan Mas Pindo sebenarnya lama di Bandar Lampung ya, di Bandar Lampung. Sebenarnya apa Mas Pindo menurut Mas Pindo kemudian di Kota Metro ini yang menjadi pembeda lah Kota Bandar Lampung? Dan sebenarnya potensi apa yang bisa digali di Metro untuk bisa menjadi kota kreatif? Dan tentunya kan kota kreatif ini juga kota yang ya tentunya nggak sama dengan kota yang Bandar Lampung gitu kan. Tentunya punya keunikan sendiri. Nah, sebagai pengelola Kota Metro Info, apa sih Mas Pindo yang sebenarnya harus di-create di Kota Metro ini? Mungkin bisa jadi segi anak mudanya, atau mungkin dari konten-kontennya, atau dari ya aktivitas masyarakatnya yang bisa dorong lah. Silakan. Oke, terima kasih Mas Moderator. Saya memang lama di Bandar Lampung ya, tapi saat ini saya sudah bergeliat di Metro gitu kan. Jadi juga saya harus bertanggung jawab gitu kan untuk kota ini. Dan seperti yang disampaikan tadi tentang konsep, yuk kita gotong royong bareng-bareng sama-sama untuk mencintai kota ini. Dan kalian sebagai mahasiswa yang rata-rata sudah semester akhir ya? Belum juga? Nah, sebagai mahasiswa yang ya baru kenal lah dunia akademisi dan lain-lain, ya sekarang ya apa sih peran saya gitu kan? Ngapain sih saya? Ya udah fokus dulu, belajar dulu, ningkatin skill, perbanyak relasi dan lain-lain. Nggak usah nge-review gitu. Saya pertegas lagi, maksudnya kalau memang jadi konten kreator, kami di sini pun menyediakan gitu kan. Kadang kami juga butuh ya maksudnya talent-talent yang bisa salto, talent-talent yang nge-review kuliner pedas tanpa harus keringetan, itu belum ada Mas. Tuh kan, pasti keringetan gitu. Nah, itu teman-teman walaupun mahasiswa dalam hal ini bisa juga berkolaborasi dengan kami di bidang media. Nah, khususnya untuk branding kota ini ya, kalau analoginya tuh saya beranggapan begini, berbicara tentang kota kreatif itu bukan hanya sekedar warna kota ini apa gitu kan, apakah seluruh kota ini harus di mural, apakah warna biru, apakah warna hijau, ini bukan hanya berbicara tentang itu gitu kan, tapi lebih dari sekedar itu. Simpelnya gini, teman-teman kaum hawa ini, perempuan itu kan kalau mau keluar itu nggak mungkin nggak touch up ya, nggak mungkin nggak make up, nggak mungkin nggak touch up, itu nggak mungkin banget. Ada yang nggak touch up atau nggak make up gitu kan? Ada, mana nggak mungkin, minimal pakai inilah lip tint ya gitu kan. Artinya tapi konsep membranding kota ini atau konsep supaya kaum hawa ini terlihat cantik itu bukan soal touch up-nya atau make up-nya saja, tapi lebih ke
inner beauty-nya yang harus dimunculkan gitu kan. Apa yang bisa digali potensi di dalam dirinya. Karena kalau touch up-nya sudah tebal gitu kan, make up sudah tebal pakai blush on yang merah setebal 5 cm gitu kan, atau bedaknya yang tebal blush. Nah, bukan hanya sekedar itu kan, tapi inner beauty dalam diri kalian itu harus juga dikeluarkan gitu. Apa skill kalian, bagaimana kalian, perilaku kalian terhadap kehidupan sehari-hari. Sehingga kaum Adam ini juga kan nggak kaget nanti ketika sudah menikah Mas ya, hapus make up, kaget gitu kan. Nah, rata-rata kaum Adam ini juga melihat bahwasanya oh bukan hanya sekedar make upnya saja atau glowingnya saja, tapi lebih ke bagaimana ini perilakunya, apakah bisa menjadi ibu bagi anak-anak saya nanti. Nah, kurang lebih analoginya seperti itu. Jadi kalau berbicara tentang branding khususnya Kota Metro, ini bukan hanya bicara tentang bangunan-bangunan saja gitu kan, yang sejauh ini juga sudah banyak ya bangunan. Tapi lebih dari sekedar itu gitu. Kita harus menggali inner beauty-nya, potensinya, idenya gitu kan, kolaborasinya yang ada di kota ini. Karena pemangku kepentingan, decision maker-nya ini kan punya kewenangan ya untuk sebagai nahkoda lah ya, untuk membawa kota ini menjadi seperti apa. Tapi pertanyaannya adalah apakah pemerintah selaku decision maker, pengambil kebijakan yang punya kuasa itu berdialog dengan anak muda lah, Gen Z. Jangankan pemerintah gitu, kami aja sekarang malas ya dialog dengan Gen Z gitu kan. Apakah itu harus terus menerus seperti itu gitu? Kita kalau berbicara tentang Gen Z ternyata jangan diambil yang negatifnya saja. Bangun siang nggak tahu malamnya habis ngedit video atau apa, kan kita nggak tahu gitu kan. Terus datang kegiatan ini tapi pikirannya di mana kita nggak tahu, dan kita semua harus melek gitu kan, melek dengan potensi-potensi gitu. Bicara tentang pemerintah juga ya harus berdialog dengan semua lapisan elemen gitu kan. Bahkan kalau boleh curhat sedikit ya Mas Mustika gitu kan, kalau berbicara tentang branding Kota Metro ini, kami boleh sedikit sombong gitu. Saya, Mas Gupron, Mas Daniel ini boleh sedikit sombong gitu, karena kami media yang alhamdulillah insight-nya lumayan banget gitu kan di Metro khususnya. Tapi perhatian dari pemerintah udah dapat belum? Nah, ini sedikit curhat, ini direkam ya, nanti ditonton ya yang terpilih nanti lah. Tapi kami bertiga nggak tahu Mas Empong, nanti saya tanya nih. Kami belum diperhatikan oleh pemerintah gitu Mas. Oleh sebab itu kalau kami di Lampung ya khususnya gitu kan, sebagai perusahaan media ya, kami dalam bentuk PT, kami memiliki dua hal yang kami fokuskan, yaitu di bidang media kreatif, yang satu di bidang media mainstream gitu kan, pemberitaan dan lain-lain. Kalau tadi Mas Daniel berkomitmen untuk membranding kota ini yang baik-baik terus, ya kami juga begitu di media kreatif kami membranding setiap kota kabupaten khususnya di Lampung itu dengan branding yang baik-baik. Tapi di media mainstream kami juga bercerita dan berbicara tentang fakta aktual ataupun berita-berita yang ada di Lampung khususnya gitu. Supaya apa? Ya jalan elek ya kan? Gimana Pak Presiden mau tahu gitu loh, jalanan di Trimurjo, di Sekampung, di Batanghari itu jelek gitu kan? Mereka nggak pernah turun ke sini. Kalau tadi ada fenomena, teman-teman juga kemarin saya lanjut lah, nggak apa-apa. Ada urusannya masing-masing gitu. Teman-teman kemarin viralnya Bima gitu kan, yang berbicara tentang jalan. Nah, itu menjadi fokus juga bagi pemerintah untuk mengalirkan kucuran dananya untuk pembangunan infrastruktur di Lampung. Nah, mengerucut terkait pertanyaan tadi, kalau saya orang Bandar Lampung, terus terang awal mulanya itu iri dengan Kota Metro gitu. Bandar Lampung itu semrawut, Mas. Semrawut udah.
Kalau keluar dari rumah nggak mungkin nggak macet gitu kan, pasti macet gitu. Tapi metro enggak gitu. Macetnya kalau pas lagi ngantri di gacoan awal-awal aja gitu kan. Macetnya kalau ngantri di McD awal-awal gitu kan. Macetnya kalau lagi ada tempat-tempat baru yang awal-awal gitu kan. Tapi terus terang begitu saya di kota ini, terus terang saya bersyukur gitu bahwasanya sejauh ini pun kalau kita ngangkat ruang terbuka hijau ya, khususnya di taman kota itu, orang Lampung banyak yang iri gitu kan. Orang Lampung masih banyak yang iri gitu. Dan kita juga udah bisa sombong kita udah ada bioskop gitu kan. Tapi yang deket-deket ini Mas, netizen butuh laut Mas. Nah itu yang kita nggak tahu, ini kita bertiga nanti mau diskusi dulu gimana. Laut sama gunung itu nanti ya kita pikirkan lah, sebagai media kita pikirkan juga gimana ini mengemasnya supaya ada gunung sama laut ini. Itu tugas kami lah, tugas kalian juga bantu komen-komen lah, kita juga butuh insight gitu kan. Nah dan metro nggak harus menjadi Bandar Lampung, metro nggak harus jadi Jakarta gitu kan. Dan metro ya kita harus menggali potensi, ide dan gagasan apa yang ada di dalam kota ini. Contoh sedikit payung ini udah 6 tahun ini sebuah pergerakan pemberdayaan yang luar biasa. Bahkan payung ini dikunjungi menteri dan lain-lain, itu udah luar biasa. Kita kalau melihat payung itu sendiri, pelaksanaan heksahelik, gotong royong, pembangunan bersama-sama itu sudah berjalan. Contoh kecilnya seperti itu. Nah, teman-teman sebagai generasi muda khususnya tumbuhkan rasa dulu nih. Apakah tadi pertanyaan bagaimana membranding kota ini juga kan? Nah ini sebenarnya tugas siapa gitu kan Mas? Membranding kota ini. Jangan-jangan ini pesertanya lu bukan tugasku kok gitu kan? Bukan orang metro apa? Walaupun sebenarnya kalau kita melihat fakta umum yang ada, berbicara tentang payungi, berbicara tempat kuliner, tadi ada Bebek Prakoso, ada bahkan rumah makan Omega yang sangat terkenal itu bukan orang-orang metro yang membranding itu, tapi orang-orang Lampung Timur, orang-orang Bandar Lampung, orang-orang Lampung Tengah yang cerita ke temennya, ke tetangganya gitu. Nah, kenapa tadi saya sangat menarik ketika harusnya metro bisa jadi kemasan saset Jogja gitu. Karena apa? Lampung ini punya Waikambas. Lampung punya Waikambas, Lampung punya ya laut walaupun agak ke sana, tapi metro ini titik yang kalau saya mau ke laut terus saya mau ke Waikambas, saya tinggalnya di mana ya? Minapnya gitu kan. Metro harusnya kan? Karena tengah-tengah titiknya gitu kan. Nah, itu harus upaya-upaya seperti itu harus dilihat baik potensinya masyarakat dan pemerintah selaku decision maker. Dan jadi kita nggak perlu iri. Ternyata faktanya beberapa kabupaten dan kota juga iri dengan terhadap kota kita ini. Tapi pertanyaannya adalah apakah kita sebagai orang metro atau orang luar yang beraktivitas di metro, apakah orang luar yang saat ini berdomisili di metro mencintai kota ini gitu. Itu yang harus dikembalikan ke teman masing-masing. Jika teman adalah aslinya dari Lampung Timur atau Lampung Tengah ya harus lihat gitu. Apa ya yang bisa saya ketika saya lulus dan kembali ke daerah saya bisa menjadi orang yang bermanfaat, menjadi orang yang tergerak hatinya untuk membangun desa saya. Atau ya cinta kalian untuk siapa dulu? Kalau nggak cinta ya kalian bangun siang aja mudah, bangun siang aja susah gitu, apalagi bangun pagi. Nah mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan. Tapi kami ya sebagai media khususnya Mas, tadi belum saya tanya gitu. Sebenarnya kalau mau dapat perhatian khusus gitu dari konsep gotong royong dan sama-sama itu tadi, kita sebagai 3 media di metro ini sebenarnya boleh sombong ya Mas ya? Boleh ya, boleh banget ya, boleh sombong. Tapi udah dapat perhatian dari pemerintah belum? Kalau komprehensif. Ya. Nah itu, pemerintah sejauh ini memang kalau untuk perhatian khusus ya kayak kita dianggarkan dan lain-lain atau itu enggak, itu kita boleh sombong soal itu gitu, dan kita masih hidup sampai hari ini gitu kan. Nah ini juga bisa menjadi wawasan bagi teman-teman semua bahwasanya ya udah terlibat
dan fokus dalam bidangnya masing-masing. Kalaupun harus bersama-sama, yuk kita berkolaborasi gitu. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya, makasih Mas Pindo. Ini Mas Pindo dosen loh ini. Wah. Sambilannya dosen. Tapi menarik ya. Kita melihat perspektif Mas Pindo yang lama tinggal di Bandar Lampung, kemudian ya sedikit memberikan pandangan terkait kota metro. Dan sebenarnya Mas Pindo ini juga asli Tubaba ya Mas ya. Nah sebenarnya kalau kita ngelihat Tubaba itu juga bisa jadi contoh juga gitu loh, bahwa sebuah kota itu yang diangkat itu harusnya juga value-nya gitu loh, nilai. Tadi Mas Pindo menjelaskan bahwa ya nggak hanya luarnya gitu loh, tapi bagaimana pola pikirnya kalau sebagai seseorang kan ya, kemudian apa kreativitasnya yang harus diangkat gitu. Dan tentu sebenarnya ya semuanya bergotong royong, kerja bareng-bareng lah, kerja kolektif. Tapi saya melihat tadi gini Mas Daniel, dari dua orang sebelumnya Mas Gufron kemudian Mas Pindo ini kan melihat bahwa dalam membangun kota metro ini sendiri ya mereka masih banyak bergerak sendiri gitu loh Mas. Ternyata pemerintah sebagai aktor sebagai aktor yang kemudian memiliki pemangku kebijakan, perannya sangat bisa dikatakan minim gitu kan. Dan sedangkan ini juga saya melihat tadi teman-teman cara membranding kota juga ya kalau pemerintah enggak, tapi yang dibrandingkan yang baik-baikan aja. Nah sebenarnya gimana tuh Mas supaya memang pemerintah juga ikut gitu loh Mas, supaya ikut andil juga di dalamnya, karena kan ini juga kota metro milik bareng-bareng gitu kan ya, yang memang ada governmentnya, ada komunitasnya, ada masyarakatnya gitu kan, ada pendatangnya gitu kan. Nah sebagai influencer, sebagai penggerak media digital, menurut Mas Daniel bagaimana nih kita sebagai konten kreator yang membranding kota metro, tapi juga harapannya memberikan kritik juga kepada pemerintah agar pemerintah juga bisa ikut andil dalam membangun branding kota kreatif di kota ini. Silakan Mas Daniel. Bagaimana tadi pemerintah biar ikut andil ya? Sebenarnya mungkin ya sebenarnya kan kita tidak mengkritik, tapi bagaimana pemerintah ikut andil? Mungkin pemerintah sebenarnya sudah ikut andil Mas, mungkin ya, cuman mungkin kita yang tidak sadar mungkin kan. Jadi kalau dari kami juga sebenarnya kami juga sudah sangat berterima kasih dengan pemerintah kota metro, karena kan kita tinggalnya di kota metro juga. Pemerintah kota metro sudah menyediakan banyak fasilitas untuk kota metro. Sebenarnya itu juga sudah berterima kasih. Mungkin sudah banyak andil kota metro, pemerintah kota metro lain yang ternyata nggak kita sadari mungkin ya, cuman memang belum saya sadari itu. Jadi kalau kita sih fokus ke do the best aja lah dari kita. Maksudnya jangan selalu berharap apa dari pemerintah, atau jangan selalu berharap kota metro bisa ngasih apa nih ke kita. Kalau dari kita sih kita fokus aja apa yang bisa kita kasih ke kota metro, itu aja sih sebenarnya. Lebih singkatnya kita memberikan yang terbaik tanpa harus mengharap yang terbaik, itu dulu aja sih, singkat banget. Nggak usah berharap. Kalau terlalu berharap itu sakit. Betul, asli ya. Oh, ini kayaknya curhatan. Ini berharap sama yang mana? Ini berharap sama yang mana ini kayaknya? Yang ono Pak. Oh iya. Itu aja sih kalau dari kita, simpelnya jangan terlalu berharap, lakukan yang terbaik aja. Tepuk tangan dong. Jawabannya bijak banget ya. Aduh. Tapi menarik banget ya diskusi dengan tiga tokoh ini ya, bahwa sebenarnya mereka ini ya orang-orang yang kemudian tidak hanya kreatif tapi juga bisa menjadi inisiator gitu kan ya, dan mereka tumbuh mandiri gitu. Saya melihat bahwa Mas Daniel, Mas Gufron, kemudian Mas Pindo itu mandiri gitu loh, bahwa mereka tuh ya bekerja, berkreativitas ya tidak menunggu dorongan dari yang lain gitu kan ya Mas ya, bahwa teman-teman di sini punya inisiatif ya bekerja aja. Ketika bekerja pasti akan ada timbal balik juga, ada hasilnya gitu kan. Ini sebenarnya bisa jadi contoh bagi teman-teman mahasiswa gitu, bahwa apapun yang kalian kerjakan pasti ada dampaknya gitu. Pasti ada hal yang bisa kalian dapatkan.